Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Tapi ingat, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita supaya kita terbebas dari bahaya pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya Bapak sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kali ini Bapak akan menerangkan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Materi ini terdapat pada KD 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. KD keterampilannya yaitu pada 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk IPK-nya yaitu menganalisis sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Oke, sebelum kita mulai, Bapak harap kalian sudah menyiapkan pulpen dan kertas atau buku catatan ya. Selanjutnya, kita fokus menyimak pembahasan yang akan Bapak sampaikan. Apabila nanti akan ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Atau kalian bisa tanyakan di grup WA yang sudah Bapak share. Pada materi ini Bapak ambil dari PowerPoint dari sahabat yang sudah menge-share di internet, dan linknya, link sumber yang sudah Bapak pakai ini sudah Bapak masukkan di bagian deskripsi. Silakan kalian cek. Baiklah, kita mulai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif, apa itu? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, dalam perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Pertama, ada namanya perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu proses perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan dari manusia. Apa saja? Yang pertama, tentu saja umbi batang. Ini kalian sudah bisa saksikan gambarnya. Contohnya adalah kentang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis sendiri biasanya contohnya adalah bawang merah atau alium cepa dan juga bawang daun, Allium fistulosum. Perkembangbiakan alami berikutnya ada namanya akar rimpang. Akar rimpang itu biasa juga disebut sebagai rhizopus. Apa itu rhizopus? Yaitu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Mohon maaf itu terjadi kesalahan ya. Akar rimpang atau rhizopus adalah batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Contoh tanamannya yaitu lengkuas, bunga tasbih, alang-alang, dan jahe. Kemudian yang berikutnya ada geragih atau biasa juga ada yang menyebutnya stolon. Geragih atau stolon yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Paham? Jadi batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu arbe atau stroberi, kemudian ada pula kaki kuda. Selanjutnya ada tunas adventif,
ya, tunas adventif. Contohnya daun cucur bebek dan begonia tanamannya, ya. Ada daun cucur bebek dan begonia. Nah, Bapak mau tanya. Jadi, setelah Bapak sampaikan, pertanyaan Bapak adalah kira-kira apa sih bedanya perkembangbiakan menggunakan akar rimpang dan perkembangbiakan menggunakan geragih? Ya, ingat, apa bedanya perkembangbiakan dengan akar rimpang dan geragih? Oke? Oke, kita lanjutkan. Setelah yang alami, kita masuk ke perkembangbiakan yang kedua, vegetatif yang kedua, yaitu yang buatan. Kalau buatan berarti disesuaikan dengan keinginan manusia yang melakukannya. Jadi ini hasil produk atau hasil dari kreativitas dan inovasi dari manusia. Contohnya yang mungkin kita sudah sering mengenal yaitu mencangkok, ya. Bapak kira mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mencoba mencangkok ya, atau keluarganya, dan bisa juga para tetangga kita sekitar. Biasanya tanaman yang untuk dicangkok adalah tanaman yang berkayu, contohnya buah mangga, tanaman jambu, dan lainnya. Secara umum mencangkok itu dilakukan dengan pertama batangnya dikuliti. Jadi pohon yang akan dicangkok itu dikuliti pada bagian batangnya atau ditorehkan gitu ya. Setelah ditorehkan diberi media tanaman, kemudian dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus, plastiknya tentu saja diikat, kemudian dibiarkan hingga tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh, tidak lupa untuk dirawat ya. Setelah dirawat, tumbuh akarnya sudah cukup banyak, silakan tanaman cangkok tadi dipotong. Jelas ya, kalau sudah dipotong, dipindahkan ke media yang lainnya, misalnya di polybag. Perkembangbiakan buatan yang berikutnya ada yang namanya stek. Stek sendiri adalah memotong batang atau bagian lain tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Jadi stek adalah kegiatan memotong batang atau bagian lain dari tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Contohnya pada stek batang beruas, yaitu pada ubi kayu atau singkong, ya, singkong boleh. Kemudian stek tangkai, biasanya pada bunga mawar ya. Kemudian stek pucuk, kalau stek pucuk itu pada tanaman teh. Dan stek daun, ya, stek daun yaitu pada cucur bebek. Jadi kalau stek ini yang biasa kita jumpai adalah pada menanam singkong gitu ya. Yang berikutnya ada lagi yang dinamakan dengan merunduk. Bagaimana prosesnya? Merunduk itu dengan cara merundukkan cabang tanaman ke bawah hingga menyentuh tanah. Kalau sudah menyentuh tanah, maka batangnya atau ruas tadi ditimbun dengan tanah. Paham ya? Jadi dirundukkan cabangnya, cabang sudah yang memiliki ruas, kemudian ditimbun dengan tanah. Tunggu beberapa lama, kalau sudah beberapa lama, maka akan tumbuh akar dan tunas. Kalau sudah akar dan tunasnya siap, silahkan dipotong dan dipindahkan ke tempat yang lain. Karena sudah menjadi individu baru ya. Apa sih contohnya tanaman yang bisa dilakukan dengan merunduk? Biasanya anggur dan apel. Ada juga beberapa salah satu jenis bunga ya. Nah, Bapak mau tanya nih,
ya. Sebelum kalian bertanya, Bapak mau tanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan dengan cara menyambung dan menempel, ya. Menyambung dan menempel. Kemudian pertanyaan Bapak yang ketiga, apa bedanya setek dengan menyambung? Silahkan cari jawabannya, oke? Ya, siswaku yang Bapak sayangi, demikian materi Bapak. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup kita ya. Apabila video ini memang menurut kalian baik, silahkan berikan like dan share. Dan apabila channel ini dianggap berguna dan bermanfaat bagi kalian semua, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal oleh video-video saya yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan materi-materi yang lain pada video yang lain tentu saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar. Berbagi itu pintar.